Akhir pekan dan berkumpul bersama keluarga tercinta selalu jadi momen istimewa, terkecuali untuk hidangan yang akan disajikan. Kue brownies kini hadir sebagai tren baru, bukan hanya sebagai cemilan lezat, tetapi juga sebagai buah tangan. Dalam segmen sehari menjadi kali ini, Rian Fernando mengajak kita mengupas tuntas proses pembuatan brownies kekinian yang sedang digandrungi dan bisa mendatangkan cuan menjanjikan. Ini dia. Aduh, wow, Pak, bentar Pak. Kalau mau bisnis di bidang masak-masak begini, tentu harus tahan dengan panas. Yang ini susah. Seperti dia itu nulis gitu loh, kayak menggambar, tapi dia detail. Brownies, camilan coklat yang selalu berhasil memanjakan lidah dengan kelezatannya yang manis dan legit. Namun kini brownies telah berevolusi menjadi lebih inovatif. Mulai dari varian dengan cheesecake lembut hingga kombinasi rasa tiramisu yang menghadirkan pengalaman baru. Inovasi-inovasi ini tidak hanya memberikan warna baru di dunia kuliner, tapi juga membuka peluang bisnis yang semakin berkembang. Selamat datang pemirsa di segmen Sehari Menjadi. Saya sudah pakai outfit seperti ini, artinya apa? Yes, kita akan ke kitchen. Kita akan bikin sesuatu yang manis, lezat, dan juga legit. Seperti apa keseruannya? Saksikan selengkapnya di segmen Sehari Menjadi kali ini. Salah satu pebisnis brownies yang sudah belasan tahun berkecimpung di dunia kuliner, tepatnya di Keramat Jati, Jakarta Timur, berhasil menciptakan puluhan variasi brownies kekinian. Variasi yang tidak hanya menggugah selera, tapi juga cocok disajikan pada momen-momen istimewa seperti bulan puasa dan lebaran yang tinggal menghitung hari. Nah, ada yang bisa menebak berapa banyak varian brownies yang bisa dikreasikan? Saya kasih waktu ya, hitung mundur. 3, 2, 1. Yap, jawabannya ada lebih dari 30 varian brownies. Ada yang berhasil menebak? Saya kini akan belajar cara membuat basic brownies. Pertama-tama, kita akan melelehkan coklat masak dan mentega dengan teknik double boil. Memanfaatkan uap panas dari air yang dipanaskan. Sebenarnya kalaupun kita pakai butter, nanti dia juga akan kalah wanginya sama coklatnya. Akan kalah? Iya. Jadi udah mahal doang. Jadi Kalah, cukup pakai margarin ya. Kalau untuk brownies? Kalau untuk brownies. Ingat ya, coklat dan mentega tidak boleh dilelehkan langsung di atas api. Tapi kalau ini bagian pancinya langsung ke api, Nggak bisa dong, nanti coklatnya gosong. baik. Iya. Sambil menunggu coklat leleh dengan sempurna, sekarang kita akan beralih ke proses berikutnya, yaitu menyiapkan adonan kedua untuk brownies. Pak Ikhlas aku mau tanya Pak, ini kenapa harus di satu-satu gini Pak mecahinnya? Ini kan di wadah kecil. Iya, nah, pertama fungsinya untuk menghindari telur yang jelek atau busuk. Jadi bagus kita taruh sini. Satu dulu, baru tuang ke wadah utama. Iya. Iya, ya. Takutnya tak udah 20 telur, terus tiba-tiba ada satu yang rusak, wah keluar! Iya. Kemudian kocok gula serta telur hingga mengembang dan warnanya berubah menjadi putih pucat. Proses ini penting untuk memasukkan udara ke dalam adonan, menghasilkan brownies yang berpori dan mengembang. Lanjut tambahkan bubuk coklat serta tepung terigu dengan protein sedang. Ini yang protein apa Pak? Yang protein sedang. Kenapa nggak yang protein tinggi Pak? Biar bagus. Kalau protein sedang tuh dia lebih bagus buat pembuatan cake, brownies. Nah, kalau protein tinggi dia buat roti, Pak. Setelah rata, tuangkan coklat dan mentega yang sudah lumer sempurna ke dalam adonan. Aduk hingga tercampur rata dan membentuk adonan yang mengkilap. Setelah adonan tercampur rata, tuangkan ke dalam cetakan yang telah disiapkan dan panggang dalam oven yang telah dipanaskan hingga matang sempurna. Aduh! Wow! Pak, bentar Pak. Nggak tahu atau langsung ditumbuk Pak? Tumbuk. Bentar Pak. Ada. 180 derajat. Kalau mau bisnis di bidang
masak-masak begini tentu harus tahan dengan panas. Selanjutnya, potong brownies menjadi 2 bagian dan tambahkan isian sesuai selera. Isian buttercream atau krim mentega adalah favorit di sini. Untuk memastikan isian meresap sempurna ke dalam brownies, tusuk-tusuk permukaan dengan garpu. Terakhir, taburkan keju parut di atas buttercream dan tumpuk 2 bagian brownies. Selain kelezatan rasa, inovasi penyajian menjadi nilai tambah yang dapat menarik pelanggan. Untuk menciptakan tampilan berbeda, tempat ini membungkus brownies dengan kulit pastry dengan bentuk menarik. Susun puff pastry secara berlapis sehingga membentuk tumpukan yang menarik. Olesi permukaannya dengan kuning telur untuk memberikan sentuhan warna keemasan yang mengkilap saat dipanggang. Brownie sudah selesai dan waktunya membuat sajian kedua. Pak, ini potongannya gimana? Kita nggak pakai lagi, kita makan sendiri atau gimana, Pak? Oh, bisa dimanfaatin jadi brownies isiannya ya. Oh, berarti ini nggak sia-sia gitu? Enggak, kita manfaatin jadi isian insert brownies cheesecake. Setiap potongan terpakai. Tidak ada bagian yang tidak terpakai. Letakkan brownies dengan tepat di tengah cetakan dan mari kita membuat cheesecake yang akan membungkus brownies ini. Kuning telur, gula halus, dan maizena. Kenapa harus di steam gini, Pak Ikhlas? Biar satu larut ya, biar larut menyatu. Oh, lagi-lagi nggak boleh langsung kena panas ya? Iya. Seperti biasa, adonan dibuat dalam beberapa tahapan berbeda. Tahap pertama tadi sudah selesai. Sekarang kita masuk ke tahap kedua yang tidak kalah penting. Ambil putih telur, pastikan tidak ada sedikit pun kuning telur yang tercampur karena akan membuat cheesecake menjadi bantet. Selanjutnya, campurkan adonan putih telur yang sudah mengembang dengan gula halus. Mixer hingga rata, mengembang dan sedikit kaku. Pastikan tidak ada gelembung udara tersisa karena gelembung ini akan membuat cheesecake berongga. Adonan ketiga untuk membuat cheesecake disiapkan secara terpisah. Panaskan susu murni bersama butter atau mentega hingga tercampur rata dan mencapai suhu hangat. Bahan ini akan membuat tekstur cheesecake lembut dan creamy. Berarti ada 3 kegiatan yang berjalan beriringan beda dong. Satu tadi di steam, satu dimasak biasa, satu seperti ini. Itu kenapa harus beda-beda gitu, Umi? Itu nanti mempengaruhi hasil, mempengaruhi teksturnya. For your info, adonan ini tidak boleh didiamkan terlalu lama ya. Jadi hasil cheesecake-nya nggak bagus dong? Iya, terus makanya ini harusnya ini prosesnya terakhir. Cream cheese atau keju krim tanpa campuran apapun dihaluskan hingga benar-benar lembut. Akhirnya saat yang dinanti tiba. Campurkan keempat tahapan adonan yang sudah kita buat, lalu tuangkan adonan cheesecake secara perlahan ke dalam loyang yang sudah berisi potongan brownies yang telah dipanggang sebelumnya. Dan terakhir, panggang hingga matang. Untuk cheesecake, panggang selama kurang lebih 1 jam dengan suhu 200 derajat Celcius untuk bagian atas oven dan 180 derajat Celcius untuk bagian bawah. Kombinasi suhu ini akan memberikan warna burn atau gosong yang khas pada bagian atas cheesecake. Yang bikinnya deg-degan sudah matang. Selain brownies keju dan brownies cheesecake, ada satu lagi nih kreasi brownies yang gak kalah unik, yaitu brownies tiramisu. Bahan-bahannya sama seperti brownies yang telah dibuat sebelumnya, yang membedakannya adalah bagian tengah diisi tiramisu yang lembut dan creamy. Dan inilah cara membuat tiramisu cream berada tepat di dalam brownies. Wah, ini nih yang susah nih. Ternyata pinggirnya itu dioles, tengahnya dikasih, baru dituang lagi. Ide dari mana ini begini? Ya ampun. Pastikan seluruh bagian tepi cetakan tertutup rapat oleh adonan brownies agar isian tiramisu tidak bocor saat dipanggang. Untuk adonan brownies, usahakan adonan lebih kental agar dapat menahan isian tiramisu dengan baik. Yang ini susah. Seperti dia itu nulis gitu loh, kayak menggambar, tapi dia detail. Ya, brownies tidak hanya lezat tapi juga sangat fleksibel saat proses pengolahan. Kita akan mengeksplorasi puluhan kombinasi isian, topping dan bentuk yang disesuaikan dengan selera dan imajinasi kita. Nyam.
Buat saya ini browniesnya memang secara basic nih lembut. Tapi yang jadi favorit saya itu di luar dugaan. Bukan cuma browniesnya, malah saya suka yang diffusion begini. Jadi kebayang ada rasa asin, terus juga sensasi dingin karena makannya harus dingin-dingin. Terus berpadu sama lembut dan legitnya si brownies nih pas banget. Tidak terasa, saya sudah habis satu potong besar nih. Ini tuh agak sedikit sensasi ada bitter-bitter khas coklat. Pas banget dipaduin sama kopi. Sore-sore kumpul sama keluarga, cakep banget. Makan dulu. Meski kreativitas menjadi kunci, pastikan nama produk atau bisnis Anda benar-benar unik dan original. Hindari resiko harus mengulang semua usaha dari awal. Kita daftarkan, itu ternyata tidak bisa dipatenkan. Kita nunggunya selama 2 tahun, Mas. Jadi selama 2 tahun itu kita berharap-harap dapat gitu ya. Dan itu kita sudah dipromosikan ke beberapa media gitu ya. Di Instagram juga kita bagus gitu ya. Tapi ternyata tidak bisa dipatenkan. Dan dari situ kita mulai lagi dari nol. Setelah melalui masa-masa sulit dan berhasil bangkit kembali, bisnis brownies ini kini berkembang pesat. Setiap hari 20-50 kotak brownies dalam berbagai kreasi unik diproduksi dan dijual. Ya, brownies kekinian jadi salah satu kudapan inovatif yang siap menyambut Ramadan dengan keunikan tersendiri. Inilah inovasi yang mengubah camilan manis menjadi sajian istimewa, menyatukan rasa klasik dengan sentuhan modern, dan bisa dinikmati bersama sanak keluarga. Ria Fernando, Kurnia Yuniarwan, Jakarta.